Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Senang rasanya saya bisa menjumpai rekan-rekan, bisa memberikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat ya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, yang sudah komen, sudah like, bahkan sudah share ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Baik, pada video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari rekan saya. Beliau menanyakan begini, SWR saya sudah bagus sesuai dengan frekuensi kerja, menunjukkan yang mendekati 50 Saya menggunakan antena yang bagus katanya ya, tetapi kenapa pancarannya nggak maksimal, padahal power yang saya gunakan di atas 50 watt ya. Satu-satunya hal yang meski kita ukur, yang meski kita curigai adalah pertama SWR-nya. SWR-nya udah oke, apalagi. Yang kedua adalah powernya. Powernya udah besar, apalagi. Nah, yang harus diukur itu, yang harus diketahui itu adalah berapa losses kabel. Jadi losses itu apa? Jadi losses itu adalah kerugian yang diakibatkan dari adanya perantara ya, baik itu berupa kabel ataupun berupa media lainnya teman-teman. Dalam hal ini saya memfokuskan ke kabel radio. Kabel radio adalah salah satu penyumbang losses untuk RF radio komunikasi ya. Tentunya setiap kabel dia memiliki merek tertentu ya, serta memiliki porosity tertentu. Jadi porosity itu apa? Porosity itu bahan campuran dari sebuah kabel berupa satuan ya. Campuran dari sebuah kabel, apakah kabelnya memiliki kualitas yang bagus ataupun memiliki kemurniannya berapa persen, diistilahkan dengan satuan porosity ya. Porosity istilahnya, semakin tinggi porosity-nya, semakin baik kualitas kabelnya, lossesnya pun semakin kecil, tetapi harganya akan semakin mahal teman-teman ya. Untuk mengukur porosity bagaimana? Untuk mengukur losses bagaimana? Kalau porosity itu udah ada ketentuan. Jadi porosity itu angka yang muncul dari laboratorium mungkin ya, atau dari pabrik, karena setiap kabel memiliki kode tertentu, memiliki merek tertentu, dan dengan porosity yang telah ditentukan ya. Mengerti kan ya? Semakin banyak porosity-nya, semakin tinggi porosity-nya, harganya semakin mahal kabelnya. Makanya setiap kabel, produsen kabel, dia nggak membuat satu jenis kabel yang memiliki porosity yang tinggi, tapi juga dia menyediakan kabel-kabel yang kelas-kelas menengah atau bahkan kelas ekonomi. Teman-teman, kadang-kadang kita jarang loh ya kalau kita beli kabel di toko elektronik ya, kabel radio komunikasi, kabel RG lah taruhlah ya, yang banyak digunakan. Kita hanya bilang, Mbak beli kabel RG 8, Mbak beli kabel RG 6, Mbak beli kabel RG 58. Nah itu aja yang dipertanyakan kadang-kadang. Dan si tokonya pun nggak mengerti. Banyak yang nggak mengerti, nggak bisa nerangin berapa porosity-nya. Kecuali kalau ke toko-toko yang besar teman-teman ya. Saya artikan, contohkan tadi ke toko-toko yang biasa saja. Kita cukup, Mbak beli kabel RG 8 20 meter. Nah gitu teman-teman. Jadi kita nggak pernah nanya, ini kabel mereknya apa nih? Ini kabel mereknya tipe mereknya A, tipenya A. Berapa Mbak porosity-nya? Nggak bakal ngerti, berapa ya porosity-nya? Nah gitu teman-teman. Untuk melihat nilai-nilai porosity tiap kabel, teman-teman boleh silakan di googling, ada lah ya keywordnya tabel porosity kabel, ada di situ nanti. Dan menurut teman-teman yang sering membeli kabel RG, yang sedang, yang lumayan bagus itu adalah kabel Belden ya, 91 berapa ya, sorry saya kalau lupa ya, itu porosity-nya besar tapi harganya pun lumayan. Ada juga yang bilang kabel Kitani 58
velocity-nya kurang baik, karena harganya pun ekonomis, ya macam-macam lah. Nah, kalau teman-teman memang mengandalkan ingin membeli kabel yang memiliki velocity tinggi, ya teman-teman siapkan dananya, langsung saja cari kabel tertentu ya yang ada di diagram itu. Jangan iseng-iseng, ini berapa ya, ini berapa, jangan begitu. Langsung fokus aja ke sana ya. Biar apa? Biar nanti kerja dari perangkatnya maksimal, biar lossesnya nggak terlalu besar. Terlebih kalau teman-teman kasusnya membeli kabel bekas ya, seperti ini nih. Saya ini membeli kabel bekas RG8, saya nggak tahu mereknya apa ya. Saya waktu beli cek di dalamnya, saya buka konektornya, saya bahasa Sundanya disebet lah sedikit ya. Ini kabelnya masih bagus, groundnya masih bagus, serta innernya pun sangat bagus teman-teman. Dari segi tampilan fisik ini sudah kabel bagus ya. Tapi nggak ngerti ini kabel mereknya apa, berapa velocity-nya. Alhasil begitu saya coba, kenapa radio saya pun tidak maksimal mancarnya. Sama kasusnya seperti rekan saya tadi teman-teman, nggak maksimal, nggak jauh. Kenapa? Padahal saya juga menggunakan power yang gede. Ternyata begitu saya cek menggunakan SWR, saya pasang dummy load di ujung kabel, ternyata velocity-nya sangat besar. Ternyata lossesnya sangat besar ya. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk mengecek jenis kabel ini ya. Kabel ini saya cek, tujuannya apa? Tujuannya teman-teman harus percaya teman-teman ya, bahwa ada kualitas, ada harga, ada velocity, ada losses kecil. Jadi ingin memperlihatkan seperti apakah kejamnya velocity itu. Kejamnya losses itu. Ya, perhatikan ya. Saya nanti akan masukkan ini ke radio. Saya pakai SWR. SWR sebelum masuk ke kabel dan SWR sebelum masuk ke antena, kira-kira berapa watt yang terbuangnya. Oke, saat lagi saya akan cek menggunakan dummy load dan 2 buah SWR dengan radio Kenwood TM ya teman-teman. Oke, saat lagi. Teman-teman, sekarang saya akan coba dulu ya, kita SWR, cek juga powernya. Karena yang akan saya cek itu adalah berapa losses kabelnya. Ini SWR saya simpan di posisi setelah radio ya. Dan SWR satu lagi saya simpan di ujung kabel. Kemudian saya kasih dummy load. Oke, sekarang saya akan ngecek dulu SWR-nya. Oke, saya cek dulu SWR-nya. Tekan dek. Oke, SWR-nya bagus teman-teman ya. Lepasin dek. Oke. Sekarang saya akan cek powernya di high-nya. Pijit dek. Oke, sekitar 60 ya. Lepasin dek. Hit lagi. Oke, di dekat antena, di dekat perangkat, besarnya sekitar 60. Lagi dek. Oke, 60 ya. Kita akan cek berapa wattnya tersisa sampai ke ujung kabel. Oke, lepasin dek. Oke, seperti itu ya. Di sini 60 ya. Ini dia. Dan satu lagi, SWR-nya saya simpan di dekat dummy load ya. Ini dummy load-nya. Ini dari radio tadi teman-teman ya. Dari radio tadi ini masuk ke dummy load. Oke, kita cek langsung ya. Bentar, saya kalibrasi dulu. Kak, pijit kak. Oke, bagus. Kita lepasin. Kita cek SWR-nya ya. Pijit kak. Pijit. Lepasin kak. Oh, pijit lagi. Ini di skala 200 ya. Ini terbaca hanya sekitar 30 watt. Pijat lagi kak. Sedangkan di dalam tadi sekitar 60 watt. Di sini kebaca 30 watt, berarti 50% RF-nya habis di kabel. Pijat lagi kak. Oke, kebayang teman-teman ya. Jadi lossesnya itu hampir setengahnya. Dari tadinya 60 tinggal 30 watt. Pantesan ini antena kurang kenceng ya. Dan saya menggunakan watt yang lumayan. Ternyata nih kabel solusinya. Kalau seperti ini, ganti kabel ataupun pendekin kabelnya. Karena semakin pendek kabel,
lossesnya akan semakin kecil teman-teman. Usahain kita menggunakan kabel yang pendek tetapi antenanya tinggi. Jadi gimana caranya ya? Baiknya itu dari antena langsung masuk ke lubang ventilasi angin langsung ke radio. Jadi nggak digulung-gulung di atas. Kalau memang kabelnya terlalu panjang, saran saya mending dipotong sesuaikan dengan kebutuhan di radionya. Terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Data Wadata Brapojulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.